iQOO makin brutal karena sekarang mereka bikin HP dengan baterai hampir 10.000 mAh. Tapi anehnya, bodinya masih tipis, layarnya AMOLED 144Hz, dan performanya juga tetap ngebut. Ini dia iQOO Yates 11. Ini adalah HP beneran, dan yang bikin makin bahaya, harga versi Cina-nya masih nggak masuk akal. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah iQOO Yates 11 ini bakal jadi HP paling gila di kelasnya? Atau justru ada hal yang bikin HP ini kurang menarik? Di video kali ini kita bakal ngebahas kelebihan maupun kekurangan daripada iQOO Yates 11 yang berhasil tim forum Gadget rangkum. Seperti biasa kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal baterai monster. Kelebihan yang pertama dan ini yang paling bikin heboh. Baterainya 9020 mAh ini udah level monster. Bahkan banyak tablet aja belum tentu sebesar ini. Artinya dipakai seharian santai, gaming lebih lama, menonton lebih lama, dan scrollingnya gak takut lowbat. Dan yang paling gokil, iQOO tetap bikin bodinya cuma 8,25 mm. Jadi ini bukan HP besar, tapi tetap punya baterai yang brutal. Beralih ke kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal layar AMOLED dengan refresh yang super premium. Layarnya ini juga serius banget. Hadir dengan layar 6,83 inci berjenis AMOLED dengan resolusi 1,5K, refresh sampai 144Hz, dan tingkat kecerahan tembus 5000 nit. Artinya layarnya bakal super tajam, super sembut, dan juga tetap terang di luar ruangan. Ditambah sudah mendukung HDR Netflix dan juga Prime Video, disertai dengan PWM dimming tinggi. Jadi buat gaming, menonton, atau scrolling, pengalaman layarnya udah secara fleksibel. Beralih ke kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal chipset yang nggak main-main. Performanya juga nggak main-main berkat adanya dukungan Snapdragon 7S Gen 4 dengan fabrikasi 4 nanometer, RAM LPDDR5X dengan media penyimpanan UFS 3.1. Artinya multitasking lancar, gamingnya stabil, buka aplikasi secara lebih cepat. Dan chipset ini terkenal adem, irit baterai stabil buat harian. Jadi cocok buat orang yang pengen performa bagus tapi tetap hemat daya. Sementara kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal fitur gaming lengkap. Nah ini dia jadi khas iQOO. Fitur gamingnya cukup niat, mulai dari fitur bypass charging, vapor chamber 7000 mm persegi, X-axis linear motor, artinya suhunya lebih stabil, getarannya lebih enak, dan pengalaman gaming lebih premium. Buat para gamer ini jelas menarik banget. Sementara kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal durabilitas paling gila. Ini juga salah satu hal yang paling menarik, karena sudah dibekali dengan sertifikasi IP68, IP69, bahkan standar militer MIL STD 810H. Artinya, ponsel ini bakal tahan debu, tahan air, lebih aman dipakai buat harian. Dan jujur aja, jarang ada HP dengan baterai sebesar ini tapi tetap punya proteksi paling tinggi. Sedangkan untuk kelebihan yang terakhir yakni membawa software dan juga fitur yang lumayan lengkap. iQOO Yates 11 juga langsung menggunakan OS Android 16 dengan tampilan Origin OS, serta mendapatkan software update mencapai 3 tahun OS dan juga 4 tahun patch keamanan. Fitur lain juga lengkap seperti fitur NFC, Ear Blaster, stereo speaker, fingerprint dalam layar, adanya fitur gyro hardware, dan juga reverse charging. Jadi secara overall, fiturnya hampir gak ada yang kurang. Tapi walaupun kelihatan brutal, HP ini tetap punya beberapa kekurangan. Yang pertama yakni bodinya masih plastik. Dengan harga yang lumayan tinggi, banyak orang mungkin berharap frame metal atau bodinya kaca. Tapi ternyata, frame yang digunakan oleh iQOO Yates 11 masih plastik dan juga bodinya plastik. Walaupun mungkin tujuannya buat ngurangin berat, tetap aja feel premiumnya jadi sedikit berkurang. Sementara kekurangan yang nomor 2 yakni beratnya 213 gram. Walaupun tipis, HP ini tetap berat, yakni 213 gram. Dan itu wajar karena mengingat baterainya hampir 10.000 mAh. Tapi buat sebagian orang bakal cepat pegal dan juga kurang nyaman dipakai satu tangan. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni versi global malah turun spek. Nah ini yang bikin banyak orang kecewa. Karena versi Cina menggunakan chipset Dimensity 8500 dengan UFS 4.1. Sedangkan versi global malah menggunakan Snapdragon 7S Gen 4 dengan UFS 3.1. Artinya versi Cina malah lebih brutal dibanding dengan versi global yang sedikit diturunkan. Dan ini pasti bakal jadi bahan debat. Jadi kesimpulannya begini,
iQOO Z11 ini adalah HP yang fokus ke baterai, layar premium, serta gaming dan juga durabilitas. Kelebihan ada pada baterai 9020 mAh, layar AMOLED 144Hz, performanya stabil, fitur gaming lengkap, serta adanya sertifikasi IP68 dan juga IP69. Tapi kekurangannya bodinya masih plastik, cukup berat, dan versi globalnya malah turun spek. Kalau resmi ke pasar tanah air nanti, menurut kalian apakah HP ini bakal jadi salah satu HP paling menarik buat para gamer ataupun power user? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.